Halo semuanya, malam ini saya mau cerita yang berjudul Ketemu Lucy. Langsung saja ke ceritanya. Oke Fendi, Om terima alasannya, tapi apakah kamu bersedia untuk kenalan sama putriku? Ucap Bapak Riki sambil tersenyum. Aduh, bagaimana nih? Masa iya aku tolak lagian sama kenal dengannya? Belum pernah sekalipun kenal sang putrinya. Membuatku penasaran saja. Kalau boleh tahu untuk kenal sama putri Om itu kapan ya? Ucap Randy saking penasaran. Jika nanti aku nggak bisa bersama Lucy kan ada cadangan. Hehe. Walaupun belum ada perasaan suka sama anaknya, bukan berarti harus minder. Setidaknya ada rasa simpati, berbagai hal bisa ngomongin di depan orang tuanya. Wah, sepertinya Freddy panas saya sama putriku, tanya Bapak Wiki sambil tersenyum. Aduh, malu sekali setelah dengar bicara kayak gitu. Iya om, ucap Andy dengan malu-malu kucing. Dengar keadaan begitu membuat aku merasa kurang yakin anaknya apakah bisa menerima aku apa adanya. Detak jantungku bergetar sangat cepat. Padahal belum ketemu sama anaknya, hehe. Secara tiba-tiba kok jantungku bergetar ya, haha. Sementara ini aku perlu rasa suka sama seorang perempuan yang sama ini ku pendam, yaitu Lucy. Kemungkinan bakal ulang tidak mengungkapkan perasaanku kepadanya. Hingga akhirnya kalau memang berjodoh, pastinya bakal dipertemukan kembali. Beberapa hari ini aku merasa kangen juga sama Lucy. Padahal sebelumnya boro-boro kangen yang ada malah selalu disalib sama Firdaus. Mudah-mudahan saja kali ini tidak ada lagi cowok yang suka sama anaknya Bapak Riki. Sedangkan sama berada di singa nggak terlalu begitu akrab, walau hanya saat ngobrolnya tapi cukup nyambung juga. Pada akhirnya yang akrab sama Firdaus, tapi aku yakin jodoh bakal dipertemukan kembali. Apakah beda kota, apakah kita lagi liburan, itu sih yang aku tahu sama ini. Semoga kedepannya aku bisa meyakinkan seorang perempuan bisa menerima apa adanya supaya kita saling memahami satu sama lain. Ya sudah, Fendi, tunggu di sini Om pergi dulu ya, ucap Bapak Riki senyum kembali. Keadaan seperti ini membuatku makin teringat kembali pada saat ada orang melamar pasangan di hadapan orang tua. Kapan ya seperti mereka, ingin deh setiap pagi hari ada siapin makanan dan lain-lainnya. Tidak berselang lama akhirnya aku ketemu sama anaknya Bapak Riki. Enggak menyangka bahwa itu Lucy. Aduh, makin deg-degan saja deh setelah melihatnya. Wah, gawat nih. Kalau saya tiba-tiba tanya Firdaus, bagaimana? Masa iya ketemunya sama aku? Tanya apa kabarnya Firdaus, jadinya aneh dong. Fendi, kenapa ada di rumahku? Tanya Lucy. Masih bingung kenapa ada aku di rumahnya. Walaupun pertanyaan seperti itu bukan berarti aku harus dalam hadapannya. Sontak orang tuanya pun kaget bahwa aku sama Lucy sudah saling kenal. Malah sebelum bertemu orang tuanya pun kita sudah saling kenal sejak lampau. Jika nanti kita berdua ditanya sama orang tuamu, jawabnya harus kompak ya. Setidaknya kita sudah akrab begitu. Jangan tersinggung ya atas ucapanku. Oh, kalian berdua sudah saling kenal ya, ucap Bapak Riki dengan ekspresi kaget sambil pegang sebuah cangkir isinya kopi.
Setelah dia Ricky lagi minum kopi membuat aku ingin seduh kopi juga. Sudah lama tidak minum kopi. Terakhir itu kalau nggak salah waktu SMP deh. Itu pun kopi pakai es biar segar gitu. Hehe. Randy, kenapa lihat om seperti itu? Ucap Bapak Ricky dengan ekspresi heran. Tapi aku harus jawab apa ya? Kalau misalkan jujur, berarti bakal sebentar di sini deh. Haha, sayang kalau sebentar lebih baik lama-lama di sini biar lihat paras wajah perempuan begitu cantik sekali bagaikan bidadari turun dari khayalan. Hehehe. Enggak om, kalau lihat membuat aku ingin minum kopi juga. Oh iya, hampir aku kesini ingin mengembalikan botolnya. Ucap Randy dengan sedikit gugup menjawab pertanyaan dari Bapak Ricky maupun Lucy. Buat apa ya lama-lama di sini kalau Lucy udah begitu peduli sama aku. Sedangkan Firdaus, peduli banget. Malah selalu makan bersama di sebuah restoran. Perasaanku makin tidak menentu setelah memperkenalkan putrinya. Yang keluar dari kamar malah Lucy. Jadinya membuat aku salah tingkah di hadapan orang tua maupun perempuan yang aku cintai. Cintaku lebih besar dari Firdaus. Semoga saja setelah kita ketemu di sini kamu makin akrab sama aku, nggak canggung lagi. Setidaknya bisa mengobrol seperti Firdaus pada saat kita ketemu di Bogor. Aku ingin kamu mengenal lebih dalam mengenai karakterku seperti apa. Biar nanti kalau misalkan jadian dan memilih hubungan lebih serius, aku siap berada di sampingmu apapun resikonya. Tanpa peduli apa yang diomongin warga sekitar seperti lebay, nolak, atau apapun itu siap menerima dengan lapang dada demi kamu seorang. Kalaupun kamu takut menjalin sebuah hubungan karena masa lalunya begitu kelam membuat Lucy enggak lagi buka hatinya. Supaya kamu yakin sama aku, yang paling utama harus saling percaya satu sama lain. Dan aku tidak akan pernah menyakiti hatinya terhadap masalah yang harus dihadapi kita berdua. Malah aku siap setia sampai nafasku telah berhenti di dunia ini. Lebih tepatnya, aku akan selalu berada di samping sampai kita bisa menyelesaikan suatu masalah dengan kepala dingin, tanpa mengandalkan hawa nafsunya paling disukai sama iblis. Oh, mau kopi? Ya sudah, Lucy yang akan buatin kopinya biar Randy enggak kantuk, ujar Fariki sambil senyum. Iya, sama menunggu kopi datang aku sempat ngobrol sama bapaknya. Oh iya, Randy mau tanya, boleh? Tanya Randy sambil senyum. Aduh, boleh? Enggak. Boleh? Enggak ya? Boleh, masa nggak boleh? Memang mau nanya apa? Tanya Fariki dengan sedikit mengherankan. Oh iya, ibunya Lucy mana ya om? Tanya Randy dengan sedikit ketakutan setelah memberikan pertanyaan pribadi. Mudah-mudahan sih nggak malah kepadaku. Ibunya Lucy nggak ada di sini sih, lagi keluar kota, ujar Fariki dengan wajah ingin marah kepadaku. Waduh, gawat nih. Malah kenapa sih aku harus berikan pertanyaan berkaitan dengan privasi? Semoga saja aku memperbolehkan untuk berteman dengan Lucy, walaupun kenyataan bakal pahit juga. Sudah cukup buatku tanya berkaitan dengan urusan pribadi. Apa perlu ya minta maaf dulu sebelum pulang ke kontrakan? Tapi alasannya apa ya? Semoga saja kali ini bisa memaafkan aku telah tersinggung atas ucapanku. Sekaligus aku meminta izin ingin mengajak Lucy ke sebuah tempat. Menurutku bagus buat update bersama Lucy. Yang penting tak perlu ngajak Firdaus.
Jagalah ucapan biar orang-orang sekitar tidak tersinggung atas ucapan yang keluar dari mulut kita. Fendi Nugraha. Suatu saat kita bisa saling mengobrol dengan penuh ceria tanpa ada beban dalam diri kita. Fendi Nugraha. Itulah cerita yang berjudul Ketemu Lucy. Semoga kalian semua suka sama ceritanya. Terima kasih.